Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana di setiap Sabtu pekan ketiga ba'da salatis subuh di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, yaitu salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji dan membahas kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis pilihan yang disusun dan ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ketujuh di dalam kitab Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya, al-hadisus sabi', hadis yang ketujuh di dalam kitab beliau Al-Arba'ina An-Nawawiyah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, hadis yang ketujuh dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, maka para sahabat Nabi bertanya ke Rasulullah, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, yaitu untuk Allah, kemudian untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian untuk pemimpin kaum muslimin, begitu pula untuk sesama kaum muslimin. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah Abu Ruqayyah, dan namanya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari, dan dia berasal daripada qabilatil Lakham, dari Bani Lakham, dari suku Lakham. Dan Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk Islam pada tahun 9 Hijriyah dan wafat pada tahun 40 Hijriyah. Penting kita ketahui jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebut tahun Hijriyah, itu artinya tahun yang dimulai ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Biar kita paham, biar kita mengerti. Terkadang ya ketika disebutkan tahun Hijriyah, apa maksudnya tahun Hijriyah? Nggak ngerti dia. Karena kebanyakan kita memakai tahun Masehi. Tahun Masehi itu adalah tahun yang dimulai hitungannya ketika Isa Al-Masih lahir ke dunia ini. Sedangkan Hijriyah tahun yang dimulai hitungannya ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah
Al-Munawwarah. Sehingga kalau kita mengatakan 1 Hijriyah, artinya sudah 1 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Kalau 2, begitu juga 2 tahun sudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kalau 3, berarti sudah 3 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Tamim bin Aus Ad-Dari tadi kita sampaikan di awal masuk Islam pada tahun 9 Hijriyah. Artinya sudah 9 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan dia wafatnya pada tahun 40 Hijriyah. Artinya Rasulullah sudah 40 tahun yang lalu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau sekarang 1442 tahun Hijriyah, artinya sudah 1442 tahun yang lalu Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ini biar kita paham. Ya, berarti sahabat yang mulia ini Tamim bin Aus masuk Islamnya pada tahun 9 Hijriyah dan wafatnya pada tahun 40 Hijriyah. Dulu sebelum Tamim bin Aus Ad-Dari ini masuk ke dalam Islam, dia adalah seorang yang beragama Nasrani. Dan Tamim bin Aus Ad-Dari ini, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, itu dikenal orang yang meriwayatkan kisah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jassasa, yang mana dia setelah itu melihat Masihid Dajjal. Jadi kisahnya disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, bahwasannya Tamim bin Aus Ad-Dari pernah bersama orang-orang yang satu suku dengan dia, yang jumlahnya 30 orang. Itu berlayar di tengah lautan, mereka diombang-ambing dengan ombak yang begitu besar, sehingga mereka terdampar di satu pulau yang nggak tahu itu pulau apa. Itu belum pernah dia singgah di pulau itu. Kemudian sampai di pulau itu, dia lihatlah satu makhluk yang disebut dengan jassasa. Jadi makhluk ini mengenalkan nama dia adalah jassasa, yang bentuknya semuanya berbulu. Tidak ketahuan mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang, karena semuanya tertutup bulu. Jadi nggak tahu mana mukanya, mana depan, mana belakangnya. Nggak kelihatan, semua berbulu. Kemudian jassasa ini memerintahkan Tamim bin Aus Ad-Dari dan teman-temannya yang jumlahnya tadi 30 orang untuk pergi ke satu tempat, dan disitulah dia menjumpai Masihid Dajjal. Kemudian setelah itu mereka berlayar lagi dan sampailah di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Tamim bin Aus Ad-Dari mengkisahkan kisah yang mereka lihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membenarkan kisah tersebut. Dan itu hadisnya sangat panjang, tapi intinya sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi di awal. Nah, dikenallah sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari adalah sahabat satu-satunya yang melihat Dajjal, yang meriwayatkan kisah tentang Dajjal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ini adalah satu kesatuan. Dia dua kata, agama, nasihat. Tapi ini adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan banyak di dalam syariat Islam diucapkan dua kata, tapi itu adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Seperti apa contoh yang lain? Ini salah satu daripada contohnya, agama nasihat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain seperti apa? Dua kata yang dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak mungkin pernah bisa dipisah, mustahil. Apa contoh yang lain? Yaitu seperti al-ibadah atau ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu adalah ibadah. Namanya orang beribadah, pasti dia akan berdoa kepada Allah. Namanya orang berdoa, pasti itu namanya ibadah. Karena doa itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Makanya kita perhatikan, nggak ada ibadah di dalam agama Islam ini kecuali pasti harus berdoa. Orang yang sholat, doa jemaah. Bahkan di awal ketika dia sholat, dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, kan doa. Surah Al-Fatihah. Kalau ada orang yang nggak membaca surah Al-Fatihah, artinya dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sah sholatnya dengan tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak ada sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Seperti apa lagi contohnya? Seperti orang puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis dan lain-lainnya, pasti setelah dia
atau sebelum dia membuka puasanya, membatalkan puasanya, yaitu ketika sudah waktunya matahari terbenam, maka dia akan berdoa. Disunahkan kita untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Begitu juga ketika haji, rukun Islam, melaksanakan haji. Haji itu semua isinya adalah doa. Tawaf kita doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi yang pernah umroh, yang pernah haji pasti tahu, ketika tawaf itu salah satu doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'i, Safa Marwa, ketika kita wukuf di Arafah, di Mina, Muzdalifah, semua penuh dengan namanya doa. Nggak ada ibadah di dalam agama Islam ini kecuali harus berdoa. Nggak luput dari namanya doa. Dan doa itu ibadah. Nah, itu adalah dua kata yang dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Begitu juga contoh yang lain. Nabi SAW mengatakan al-hajju huwal arafah. Haji itu arafah. Haji ya arafah, arafah ya haji. Itu adalah dua kata yang dijadikan satu yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Namanya orang haji wajib wukuf di arafah. Bahkan itu inti daripada haji. Makanya kata para ulama, siapa yang tidak wukuf di Arafah, la hajjatalah, tidak ada haji untuk dia. Orang yang wukuf di Arafah, ya berarti melaksanakan haji. Karena wukuf di Arafah cuma ada di musim haji. Nggak ada. Ya, kalau kita pergi umroh, pergi ke Arafah, nggak ada wukuf di situ. Ya paling cuma tur aja, wisata doang, cuma ngeliat-ngeliat. Tapi wukufnya hanya ada di musim haji. Orang yang haji wajib berwukuf, yaitu wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah hanya ada pada musim haji. Nggak ada yang lain. Itu satu kesatuan. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Sehingga orang yang beragama, ad-dinun nasihat kata Rasulullah, orang yang beragama mesti harus nasihat menasehati. Orang yang saling nasihat menasehati berarti dia telah beragama. Nggak bisa. Kamu agama Islam berarti harus saling nasihat menasehati. Kamu telah menasehati sesama muslim, berarti kamu telah beragama Islam. Itu konsekuensinya. Ya, orang beragama Islam berarti harus mau nasihat dan menasehati atau dinasehati. Orang yang telah menasehati atau dinasehati berarti dia telah beragama Islam. Taib, ad-dinun nasihah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, yang mana kata Rasulullah SAW, nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan juga untuk kaum muslimin secara umumnya. Sebelum kita membahas perihal itu, penting kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat di sini adalah nasihat yang berbahasa Arab. Jadi bukan bahasa Indonesia ya. Nasihat yang kita pahami bahasa Indonesia itu keliru kalau kita terapkan kepada hadis ini. Kenapa? Karena nasihat di dalam bahasa Indonesia itu maksudnya adalah wejangan, ya kan? Maksudnya adalah petuah. Ini kalau kita terjemahkan nasihat di dalam hadis yang kita baca barusan tadi ke dalam bahasa Indonesia, nggak akan nyambung pembahasannya nanti. Makanya kita penting di awal kita kasih tahu, nasihat di sini artinya nasihat dalam pemahaman bahasa Arab. Dan ini adalah hadis Nabi SAW yang berbahasa Arab. Ya, sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin memahami tentang syariat Islam ini, maka pahamilah ke dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab. Nabi Muhammad SAW juga berbicara bahasa Arab. Sehingga kalau kita pahami dengan bahasa selain bahasa Arab, ya nggak ketemu jamaah. Kenapa? Karena yang paling paham tentang bahasa Arab, ya bahasa Arab itu sendiri. Nggak mungkin bahasa Indonesia lebih paham tentang bahasa Arab dibandingkan bahasa Arab itu sendiri. Kan nggak mungkin. Namanya orang Arab, ya lebih paham bahasa dia, yaitu bahasa Arab, dibandingkan orang yang selain orang Arab, kan begitu. Orang Indonesia lebih paham tentang bahasa dia, bahasa Indonesia, daripada orang selain orang Indonesia. Sehingga penting kita pahami. Maksud daripada nasihat di sini adalah nasihat yang dipahami dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Salah, begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Maksudnya nasihat di sini adalah kita menginginkan kebaikan yang itu dikerjakan dalam tujuan untuk objek yang kita ingin kebaikan kepadanya. Ya, itu makna daripada nasihat secara syariat Islam. Yaitu
kita melakukan kebaikan-kebaikan yang ditujukan untuk objek yang ingin kita berikan kebaikan itu. Ya seperti apa? Ya seperti 4 hal, ya 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada sesama kaum muslimin. Jadi maksud daripada nasihat ini yaitu kebaikan yang dikerjakan dalam rangka tujuan untuk objek yang kita inginkan tadi, yaitu 5 hal tadi. Allah, kitab, Rasul, pemimpin kaum muslimin, begitu juga secara umum kaum muslimin, yaitu sesama kita maksudnya. Antara kaum muslimin, antara kita dengan saudara kita. Nah itu, ya. Jadi apa nasihat tadi? Nah, ini penting kalau bisa dicatat, insya Allah di akhir kajian kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan kita ada hadiah Indi Jaizah, insya Allah. Ya. Nasihat itu adalah perbuatan baik yang dilakukan untuk ditujukan kepada, ya kepada tadi ini kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk sesama kaum muslimin. Nah itu, ya perbuatan baik yang kita lakukan yang ditujukan dalam rangka untuk objek yang ingin kita nasihati tadi. Allah, kitabnya, Rasulnya, begitu juga pemimpin kaum muslimin, dan secara umum kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu apa maksud daripada nasihat, maka kita masuk ke dalam pembahasannya. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, untuk siapa nasihat tadi? Untuk siapa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita tujukan itu untuk siapa? Kita melakukan perbuatan baik itu untuk siapa? Kata Rasulullah SAW, yang pertama untuk Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik yang kita tujukan untuk Allah yang pertama dan utama. Karena tadi nasihat kita sudah sampaikan, maksud dan pemahamannya adalah perbuatan baik yang dikerjakan dalam rangka untuk diberikan kepada objek yang ingin kita nasihati. Yang pertama adalah Allah. Karena kalau kita artikan nasihat ini adalah petuah, wejangan, nggak nyambung jamaah. Gimana caranya hamba Allah Subhanahu wa taala menasihati, memberi wejangan kepada Allah? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya kita ingatkan di awal, jangan sampai kita memahami nasihat ini dengan pemahaman nasihat bahasa Indonesia. Nggak nyambung, ya. Jadi perbuatan baik yang dikerjakan hamba untuk Allah Subhanahu wa taala itu maksud daripada nasihat apa? Yaitu yang pertama dan utama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan baik seorang hamba yang ditujukan untuk Allah yang pertama dan utama adalah an yuwahhidallah, mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus dari 3 sisi, tidak boleh kurang. Harus dari 3 hal, tidak boleh kurang, harus ketiga-tiganya. Dalam rangka mengesahkan Allah ini harus dari 3 hal. Apa ketiga hal tadi itu? Yang pertama, mengesahkan Allah dari sisi rububiyatullah. Yang pertama. Yang kedua, mengesahkan Allah dari sisi uluhiyatullah. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa Arab. Banyak orang awam nggak ngerti apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma wa sifat. Banyak orang awam tidak ngerti maksudnya apa karena memang bahasa Arab. Intinya bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan, intinya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, rububiyatullah, itu maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal perbuatan-perbuatan yang hanya menjadi milik Allah. Seperti apa yang hanya menjadi milik Allah? Ada 5 hal. Yang pertama, pencipta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Allah tidak perlu partner. Dia yang menciptakan segala hal. Ini perbuatan harus kita esahkan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, setelah dia menciptakan,
dia pula yang merawatnya, dia yang memeliharanya, dia yang mengontrolnya. Ya. Ini hak paten perbuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ciptakan, kemudian setelah dia ciptakan, dia yang pelihara, dia yang rawat. Kemudian setelah dia pelihara, dia rawat, yang ketiga dia yang kontrol penuh. Allah Subhanahu wa taala mengontrol segala makhluk-makhluk yang telah dia ciptakan, yang telah dia besarkan dan dia rawat. Dia yang kontrol. Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadi, mati maka mati, hidup maka hidup. Dia yang kontrol. Tidak ada yang bisa lepas dari pengkontrolan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikontrol, dia pula yang membinasakan. Kalau Allah katakan sudah selesai usiamu di dunia ini, selesai, binasa engkau, hancur. Dengan apapun caranya, kalau Allah katakan hancur, hancur. Setelah dia binasakan, dia yang matikan, kemudian yang terakhir, yang kelima, dia pula yang hidupkan kembali setelah hancur lebur, Allah yang jadikan kembali seperti awal mulanya. Ini semua perbuatan harus kita esakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti daripada mengesakan Allah dari sisi rububiyah. Kemudian tadi ada 3 kita bilang, rububiyah, uluhiyah. Uluhiyah apalagi itu Ustadz? Banyak orang awam nggak ngerti kan, ini bahasa Arab soalnya, wajar kalau kita nggak paham. Uluhiyah intinya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, intinya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan kita yang disebut dengan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu banyak jenisnya jamaah. Yang jelas ibadah itu kata para ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan definisi ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda minal afwali wal aqwal adz-dzahira wal batinah. Semua ungkapan, semua nama, karena beda daerah beda ucapan kan begitu. Contohnya di sini namanya sholat disebut dengan sholat. Kalau di Sumatera, tempat saya di Aceh, orang nggak kenal namanya sholat, dia bilang apa? Sembayang. Mau kemana Pak? Ya sembayang lah, ke masjid. Nah, apapun ungkapannya, terserah, masing-masing daerah punya ungkapan sendiri-sendirilah. Yang jelas ibadah itu kata para ulama adalah semua ungkapan, terserah pakai bahasa daerah masing-masing apapun dia, tapi di situ perbuatannya Allah cintai dan Allah ridhai. Kalau dia kerjakan, Allah suka. Kalau dia kerjakan, Allah ridha. Baik itu bentuknya ucapan ataupun bentuknya perbuatan, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Itulah namanya ibadah. Dan ibadah tadi konsekuensinya tauhid uluhiyah harus diberikan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid uluhiyah, intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa tadi? Tauhid asma was sifat. Asma ini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apalagi itu Ustadz, banyak orang nggak paham juga, orang awam terutama, karena ini bahasa Arab juga. Asma was sifat itu bahasa Arab. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa maksudnya? Maksudnya intinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kita betul-betul mengesakan yang itu datangnya dari Allah berupa nama-nama miliknya dan sifat-sifat miliknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baik datangnya dari Al-Quran maupun datangnya dari hadis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengkhabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran apa? Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama. Fad'uhu biha. Maka gunakan nama-nama Allah yang Allah khabarkan dalam Al-Quran untuk berdoa kepada Allah. Artinya Allah punya nama-nama. Dan nama-namanya itu mengandung sifatnya. Dan itu kita esakan, kita berikan hanya untuk Allah semata. Makanya perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia ketika dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kita tambahkan di situ apa kata? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk apa kita tambahkan Maha? Biar untuk membedakan mana yang murni untuk Allah, mana yang itu juga untuk manusia. Karena manusia juga punya sifat sayang. Manusia dia sayang sama anaknya, sayang sama istrinya, sayang sama orang lain. Dia punya sifat sayang, tapi kita tambahkan Maha. Ini menunjukkan apa? Pengesaan. Maha Penyayang itu hanya untuk Allah semata. Artinya sayangnya makhluk dengan sayangnya Allah berbeda. Memang manusia punya rasa sayang, tapi sayangnya hanya sebatas
orang-orang yang tertentu yang dia sayangi. Tidak seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi seluruh makhluknya. Saking sayangnya tidak ada di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semut yang ada di dasar bumi ataupun ikan yang ada di dasar lautan, Allah juga yang tanggung rezekinya. Saking sayangnya Allah kepada makhluk-makhluk ciptaannya, bukan hanya manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat seperti itu hanya kita berikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru dinamakan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembagian tauhid kepada 3 pembagian tadi itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau kita katakan, karena banyak orang-orang ahlus syubhat, ya, mereka yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari 3 hal tadi, mereka katakan, mana dalilnya? Mana dalilnya firman Allah? Mana hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang secara teks mengatakan bahwasannya tauhid itu terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, memang enggak ada jemaah. Enggak ada kalau kita mengatakan secara teks. Tapi ini pembagian 3 tadi, tauhid tadi menjadi 3 pembagian dan harus kita mentauhidkan Allah dari 3 hal tersebut. Itu adalah metode para ulama untuk kita gampang memahami, biar kita gampang belajar. Memang kalau dibilang teks tidak ada, tapi itu cuma metode. Tapi itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim. Qul huwallahu ahad. Artinya kita esakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi rububiyah. Allah ahad. Allah yang menciptakan, dia yang sendiri ahad. Allah yang mengontrol, dia sendiri yang mengontrol. Begitu juga dia yang memelihara, dia yang menghancurkan, dia yang menghidupkan setelah dihancurkan. Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tempat bergantung. Artinya itu adalah uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala rasa takut, segala harapan, doa hanya kita gantungkan, kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan. Tidak diperanakkan dan tidak juga beranak. Ini sifat Allah. Yang murni hanya kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua makhluknya itu imma bisa dia melahirkan ataupun dia dilahirkan. Dia beranak ataupun dia diperanakkan. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu sifatnya. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Allah yang murni yang harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah para ulama membagi tauhid itu, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah harus dari 3 hal. Memang secara teks, secara konteks memang nggak ada mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Tapi itu metode pembelajaran. Dan ini nggak bisa kita katakan karena banyak orang-orang ahli syubhat mengatakan, oh itu ahlu sunnah wal jamaah, itu yang sering mereka sebut dengan wahabi, itu membagi tauhid menjadi 3, udah macam orang-orang Nasrani aja, membagi Tuhan menjadi 3, Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Enggak ada sangkut pautnya jemaah. Enggak ada sangkut pautnya. Kalau kita bilang ya metode itu enggak boleh, banyak juga mereka orang-orang yang melemparkan syubhat mengatakan itu seperti orang-orang Nasara, orang-orang Kristen yang membagi Tuhan menjadi 3. Mereka juga kok membagi di dalam kitab mereka iman itu menjadi 3. Mereka bilang ada imannya orang awam. Nah, orang awam yang macam-macam kita inilah, yang masih sholat ke masjid, masih ngeluarin zakat, masih naik haji kalau yang mampu. Nah nanti setelah di atas itu ada tingkatan namanya iman yang khos. Ah itu imam-imam khos itu ya mungkin kiai-kiainya itu. Ya itu udah beda lagi. Sholatnya udah nggak ke masjid. Sholatnya kemana? Ke tanah haram katanya, ke Mekah. Kalau ditanya Pak Kiai, kenapa nggak sholat jamaah zuhur di masjid? Oh saya udah sholat, kamu nggak tahu. Lah sholatnya di mana? Saya nggak lihat di masjid. Sholat saya lain. Kamu kan tingkatannya imannya orang awam. Kalau saya bukan iman orang awam, imam khusus saya. Di mana? Di Mekah saya sholat depan Ka'bah. Yang jadi masalah, sholat zuhur di sini jam 12, contohnya di Indonesia. Itu di Arab Saudi masih jam 9 jamaah. Zuhur dari mana? Jam 9. Beda 4 jam Arab Saudi dengan Indonesia. Arab Saudi sudah zuhur, di sana belum zuhur. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan iman itu juga ada namanya iman khasatul khas. Nah, ini kalau yang khasatul khas ini mungkin ya dia kalau jalan udah nggak jalan lagi, terbang.
Yang gawatnya kalau dia terbang nggak bisa turun, nah itu gawat tuh. Ya. Terbang sih nggak masalah, nggak bisa turun, nah kacau udah tuh. Nah ini mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga banyak metode-metode para ulama yang memang nggak ada teksnya di dalam Al-Quran dan hadis, tapi digunakan oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena memudahkan untuk kita paham, memudahkan untuk kita belajar. Contohnya seperti apa? Pembagian rukun Islam ada 5. Ini nggak ada jamaah. Antum cari di dalam Al-Quran, antum cari di dalam hadis yang sahih. Kalau ada anak kasih hadiah yang mengatakan teksnya ya, teksnya dari Nabi atau dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, rukun Islam ada 5. Nggak ada. Kalau bahasa Arabnya arkanul Islam khams, nggak ada, nggak ada. Tapi kalau hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya rukun Islam itu ada 5, ada hadisnya. Tapi teks yang mengatakan rukun Islam ada 5 nggak ada. Tapi digunakan nggak pembagian itu oleh kaum muslimin? Metode para ulama tadi membagi Islam, rukun Islam ada 5. Digunakan di madrasah-madrasah di sekolah semua. Kenapa? Karena memudahkan kita untuk menghafal. Biar kita ngerti. 1, 2, syahadat. 2, negakkan sholat, kan begitu. 3, 4, 5 dan seterusnya. Kan begitu. Begitu juga rukun iman ada 6. Gak ada teksnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Rukun iman ada 6, gak ada. Atau bahasa Arabnya arkanul iman sit, gak ada. Gak ada. Tapi digunakan gak metode para ulama itu pembagian tadi? Digunakan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita, biar kita hafal, biar kita gampang mencerna, biar kita gampang paham. Nah para ulama juga begitu, membagi tauhid, mengesahkan Allah harus dari 3 hal, biar kita ngerti. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Banyak orang-orang yang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah tapi tetap melakukan kesyirikan. Itu alasan para ulama kenapa menjadikan metode pembagian tauhid itu menjadi 3. Karena banyak orang yang hanya memahami la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu doang. Dia pahami, ya udah saya udah bersyahadat udah. Padahal konsekuensi mentauhidkan Allah bukan hanya bersyahadat, tapi juga harus kita memberikan ibadah kita hanya untuk Allah. Kemudian kita mengesahkan kabar-kabar, nama-nama dan sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis hanya untuk Allah. Itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Bukan cuma la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Udah, yang penting saya tahu Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau cuma itu doang tauhid yang kita pahami, nggak ada bedanya jamaah kita dengan orang-orang musyrikin jahiliyah zaman Nabi SAW. Nggak ada bedanya, betul. Orang-orang musyrikin Quraisy itu bukan mereka tidak mengerti ada Tuhan namanya Allah. Nah, ini penting kita pahami jamaah. Banyak orang-orang awam mengira Nabi Muhammad SAW mengkafirkan orang-orang Quraisy di zamannya Rasulullah, musyrikin Quraisy itu karena mereka tidak yakin ada namanya Tuhan Allah. Salah. Bukan itu sebab kenapa Rasulullah mengkafirkan mereka, mengatakan mereka musyrik. Mereka yakin Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan. Makanya di dalam Al-Qur'anil Karim ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewahyukan kepada Rasulullah, ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard." Coba kau tanya wahai Muhammad kepada mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Coba tanya Muhammad. Coba kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka orang-orang musyrikin Quraisy? Semua yang akan mengatakan la yaqulunallah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah kalau kita cuman keyakinan yang mentauhidkan Allah, cuman meyakini Allah menciptakan, Allah menghidupkan, apa bedanya dengan mereka orang musyrikin Quraisy? Bahkan di dalam sirah Nabawiyah banyak sekali Abu Jahal, Abu Lahab kalau bersumpah dengan nama Allah. Wa Rabbul Ka'bah, dengan nama Tuhannya Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasulullah musyrik. Kenapa? Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, tapi mereka tidak mau meyakini ibadah itu hanya murni untuk Allah semata. Makanya mereka orang musyrikin Quraisy tawaf di rumah Allah jamaah, tawaf. Mereka haji. Karena mereka mengerjakan ajaran Nabi Ibrahim. Sebelum Rasulullah SAW diutus, dilahirkan, ada namanya Nabi Ibrahim, ada namanya Nabi Ismail, mengajarkan tentang tauhid. Mereka ikuti itu semua, syariat tawaf, syariat ketika mereka haji, mereka kerjakan.
Tapi mereka nggak mau kalau cuma untuk Allah semata. Mereka tawaf 7 kali, habis itu baru mereka pergi ke patung-patung, mereka tawafin juga. Mereka minta di depan Ka'bah kepada Allah. Setelah selesai berdoa, beralih kepada patung-patung berhala. Mereka minta juga. Mereka menyembelih di hari kurban untuk Allah depan Ka'bah. Setelah mereka potong, mereka sembelih 1 ekor kambing, mereka bawa kambing yang lain, mereka potong juga di depan berhala untuk berhala. Kenapa? Karena mereka punya syubhat di akal mereka. Mereka mengatakan kalau kita cuman Allah doang yang kita ibadahi, cuman Allah doang, nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan apa yang kita minta, lalu kita mau lari kemana? Kalau cuman Allah doang yang kita minta nih, Allah nggak kasih, coba. Tapi kan kalau ada berhala-berhala ini, Allah nggak kasih, ada tempat pelarian dong nih, berhala-berhala ini. Dan berhala-berhala itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan patung biasa. Berhala itu mereka pahat adalah bentuk orang-orang soleh di zaman mereka yang memang sudah dikenal kesolehannya. Jadi bukan antum kira patung binatang apa, bukan. Patung orang soleh, bentuknya mirip seperti orang soleh itu, yang mereka yakini bahwasannya orang soleh itu adalah orang yang betul-betul soleh semasa hidupnya. Nah itulah yang mereka jadikan sebagai perantara. Allah nggak kasih kan bisa ke ini nih, ada tempat yang kedua. Nah itu syubhat mereka jemaah. Makanya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jangan gunakan perantara, kuburan, wali yang udah mati. Itu apa jemaah? Sama seperti musyrikin Quraisy. Mereka bilang, kalau kita kan orang yang penuh dosa, nggak mungkin kita langsung mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kita mau menghadap presiden aja harus pakai perantara. Harus pakai ya proposal ini dan itu, nunggu sekian bulan baru bisa jumpa. Lah itu kalau presiden. Allah kan bukan presiden. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Minta segera kepadaku, aku kabulkan tanpa perantara, langsung minta siapapun kalian. Yang jelas minta sama Allah. Kalau nggak minta ya gimana? Allah mau kasih. Artinya doa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jemaah, nasihat yang pertama, artinya perbuatan baik yang pertama dan utama yang kita kerjakan, yang kita tujukan hanya untuk Allah, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mentauhidkan Allah harus dari 3 hal: rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cuma kita yakini Allah sang pencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, orang Nasrani juga yakin bahwasannya Allah itu yang menghidupkan dan menciptakan langit dan bumi ini. Karena mereka agama bertuhan jemaah. Orang Nasara, orang Yahudi agama bertuhan. Jangan dikira mereka nggak punya Tuhan, mereka punya Tuhan. Cuman kenapa mereka dikufurkan? Karena pertama, mereka tidak mau mengikhlaskan, memurnikan hanya ibadah itu untuk Allah semata. Mereka bagi-bagi, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Kemudian yang kedua, kenapa mereka juga dikufurkan, dikafirkan? Karena tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita jelaskan. Nasihat yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian selain daripada mentauhidkan Allah, ya kebaikan yang harus kita kerjakan hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita tidak memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ajak orang untuk memahami agama Islam ini, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, wali kitabihi. Yang kedua setelah untuk Allah, untuk siapa? Untuk kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa nasihat yang bisa kita kerjakan, perbuatan baik yang kita berikan untuk kitab-kitab Allah? Yaitu yang pertama adalah kita mengimani semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Bukan hanya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, itu semua harus kita imani, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat baik-baik. Mengimani iya, kita yakin Zabur itu adalah kitab yang pernah Allah turunkan. Injil adalah kitab yang pernah Allah turunkan ke bumi. Taurat adalah kitab yang pernah Allah turunkan ke bumi. Suhufu Ibrahim, Suhufu Musa juga sama, adalah suhuf yang pernah Allah turunkan ke atas muka bumi. Al-Quran pun begitu. Tapi ingat, mengimani iya, kita imani semua kitab-kitab yang Allah pernah turunkan. Tapi ingat, untuk
pelaksanaannya, untuk mengaplikasikannya. Yang berlaku hanya Al-Qur'anil Karim. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'atuhu illa an yattabi'uni." Kalau seandainya para nabi-nabi, termasuk Nabi Musa itu umurnya panjang, hidup sampai sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, niscaya nabi-nabi itu semua tidak ada pilihan kecuali harus mengikuti syariatku. Artinya hanya Islam, hanya Quran, hanya Nabi Muhammad SAW yang sah untuk dikerjakan dan diikuti sampai yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Kita imani Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan jamaah, betapa toleransinya Islam. Nah, ini pelajaran buat kita semua nih. Karena hati-hati, banyak sekarang umat Islam, kaum muslimin yang mereka tertipu dengan slogan toleransi, toleransi, toleransi. Hati-hati jamaah. Toleransi yang benar adalah toleransi di dalam agama Islam. Perhatikan coba. Kita agama Islam, kita kaum muslimin wajib mengimani seluruh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, begitu juga kitab-kitab mereka. Wajib. Itu termasuk rukun iman. Antum tak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, begitu juga kitab-kitab sebelum adanya Al-Quran, berarti antum belum beriman. Ini konsekuensi Islam. Nggak beriman. Saya cuma Nabi Muhammad doang yang saya yakini. Nabi Musa itu bukan nabi. Nabi Isa itu bukan nabi. Taurat itu nggak ada. Itu bohong. Nggak pernah ada Taurat. Injil itu nggak. Berarti nggak beriman. Nggak beriman. Harus yakin. Taurat itu pernah Allah turunkan. Injil itu pernah Allah turunkan. Tapi tadi kita bilang, yang diaplikasikan, yang diamalkan, yang diikuti hanya Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita imani, ya. Nah, hati-hati jamaah. Perhatikan toleransi dalam Islam. Betapa toleransinya Islam. Bayangkan, bukan kitab kita, bukan nabi kita, tapi wajib diimani. Bahkan konsekuensinya tak beriman kalau nggak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa toleransinya Islam. Nah, ini toleransi yang benar seperti ini jamaah. Kita melakukan ibadah yang kita anggap yakin, dan mereka melakukan ibadah yang mereka meyakini. Tidak perlu dicampur-campur, tidak perlu diaduk-aduk, tidak perlu disama-samakan. Artinya toleransi dalam Islam tetap menjaga perbedaan tapi tidak saling mengganggu. Itu namanya toleransi. Hati-hati. Banyak orang-orang yang memusuhi Islam, mereka menslogankan toleransi-toleransi. Ini maksudnya ya udahlah, sama-sama baik gitu. Hari ini orang Kristen ke masjid bareng sama kamu, besok kamu bareng sama orang Kristen ke gereja. Itu namanya toleransi. Bukan begitu. Itu mah bukan toleransi namanya. Itu menyamakan antara yang batil dengan yang hak. Toleransi itu dalam Islam, ya udah, nggak apa-apa kita berbeda, jaga perbedaan itu. Ya udah, kamu ke gereja, saya ke masjid, kita jaga, nggak apa-apa, masing-masing beda jalannya. Tapi jangan saling mengganggu. Itu baru namanya toleransi, bukan disama-samain. Kalau disama-samain, apa bedanya dengan tawaran orang-orang musyrikin Quraisy? Nah, ini pentingnya kita belajar sirah nabawiyah nih. Karena sirah nabawiyah ini adalah kulit daripada intisari agama Islam. Sirah nabawiyah, kehidupan Nabi SAW. Karena memang kehidupan Nabi itu nggak lepas dari Al-Quran dan hadis, kan begitu. Nah, di dalam sirah nabawiyah pernah orang-orang musyrikin Quraisy, saking mereka, aduh gimana ini si Muhammad ini. Disuruh diam, nggak mau diam. Ditawarin uang, nggak mau. Ditawarin cewek, nggak mau, kan gitu. Mereka datang, gini aja deh Muhammad, kita damai-damai aja, kan istilahnya begitu, toleransi. Udah, kita toleransi aja deh. Kamu sehari aja ikut cara ibadah kami ke berhala-berhala. Sehari aja Muhammad, sehari aja. Besok-besok kami akan ikut menyembah Allah seperti yang kau ajarin. Sehari aja toleransi sama kami. Udah, jangan bilang kami ini kafir, jangan menghina Tuhan-Tuhan kami. Sehari aja udah. Kau ikut seperti kami ibadah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, sampai akhir kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Udahlah. Memang kita udah berbeda, udah. Yang penting jangan saling mengganggu. Itu namanya toleransi. Udah, kalau kamu memang nggak mau percaya dengan apa yang saya ceritakan dan ajarkan, kata Rasulullah, kerjakanlah yang kamu yakini. Saya kerjakan yang saya yakini. Udah, kita jaga masing-masing perbedaan kita, tapi jangan satu sama lain mengganggu. Selesai kan? Nggak usah disama-samain. Kalau disama-samain bukan toleransi namanya. Kalau memang mau disama-samain, hendaknya orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, ya berikan dululah persamaan kita.
Lah kita kan tadi udah mengakui nabi mereka adalah nabi kan? Kitab mereka adalah kitab, kita akui. Wajib kita akui. Nah kalau memang mau toleransi, toleransi itu kan satu sama artinya. Kamu satu, saya satu, sama-sama kita. Nah kalau memang mau toleransi, kasih dulu dong. Kami kan udah ngasih nih. Taurat, Injil itu kitab Allah. Nabi Musa, Nabi Isa itu Rasul Allah. Nah, coba kamu bilang, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Al-Quran itu kitab Allah. Coba. Kalau memang mereka mengucapkan hal yang seperti kita sampaikan di awal tadi, udah saudara kita. Saudara, karena bedanya cuma itu doang jamaah. Antara Nasara dengan Yahudi. Yang pertama, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu Rasul. Yang kedua, mereka tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kalau seandainya mereka mengatakan, ya udahlah, kamu udah nyebutkan Musa itu adalah Rasul Allah, Isa itu adalah Rasulullah, ya udah biar kita toleransi satu sama. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Beriman, saudara. Tapi apakah mereka mau? Enggak mau jemaah. Berarti mereka yang tak mau toleransi. Bukan kita umat Islam yang tak toleransi kepada mereka. Cuman mereka ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil sehingga menylogankan toleransi, toleransi, toleransi. Tertipulah umat Islam. Ya kan itu muslimin. Buktinya tuh toleransi orang Nasara datang ke masjid, jagain mereka lagi ibadah, lagi sholat. Nah kaum muslimin gitu juga dong. Pas Natalan datang ke gereja, jagain gereja. Kan gitu. Itu bukan toleransi namanya. Toleransi ya udah biarin aja perbedaan. Kenapa emang? Tapi jangan saling mengganggu. Selesai. Biarin mereka beda, saya beda. Justru itulah sikap seorang muslim. Saya muslim. Dan kamu menganggap agama kamu itu benar, ya silahkan kerjakan. La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau memang sudah disampaikan kau tak yakin bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang hak, silahkan pilih pilihanmu. Taib, barakallahu fikum. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan utama nasihat perbuatan baik yang kita kerjakan tujukan untuk kitab-kitab Allah adalah mengimani semua kitab-kitab yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke atas muka bumi ini. Kemudian seperti apa lagi? Ya, nasihat yang bisa kita lakukan kebaikan untuk Al-Quranil Karim adalah seperti memuliakannya. Kita muliakan jamaah. Jangan kita letak di sembarangan tempat, taruh di tempat yang bisa dihinakan oleh orang-orang. Jangan, muliakanlah. Taruh di atas, rawat, ya, dibaca. Dan ini termasuk bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk Al-Qur'an syiar Allah, adalah termasuk tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada nasihat untuk Al-Qur'anil Karim. Begitu juga nasihat untuk Al-Quranil Karim yang tak kalah utama dan pertama setelah kita mengimani apa? Yaitu mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah ini penting kita ketahui jamaah. Banyak kaum muslimin, khususnya mereka orang-orang awam, mereka mengira memuliakan Al-Quran itu hanya dengan membacanya doang. Nah, ini kebanyakan, khususnya di bulan Ramadan. Oh sibuk orang, rame-rame, berlomba-lomba, khatam Al-Quran, khatam Al-Quran. Betul, khatam Al-Quran bagus, baca Al-Quran bagus, bagus berpahala. Tapi inti yang pertama dan utama memuliakan Al-Quran bukan hanya dengan membaca doang. Inti utama dan pertamanya adalah kita mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, unzilal Quran liyu'mala bih, faja'alan nas qira'atahu amala. Padahal kata Imam Hasan Al-Basri, Al-Quran itu diturunkan tujuan yang pertama dan utama untuk diamalkan. Sekarang manusia, itu di zamannya Imam Hasan Al-Basri, begitu juga di zaman kita sekarang. Kata Imam Hasan Al-Basri, sekarang malah manusia menganggap Al-Quran itu cara memuliakannya adalah hanya dengan membacanya doang. Nah ini nggak betul jemaah. Baca sih baca, betul, berpahala. Ya, dapat pahala, hanya mengatakan alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW, membaca satu huruf Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Betul, betul, hadisnya sahih. Tapi yang paling penting adalah mengamalkannya. Makanya kata para ulama, mereka lebih mencintai membaca ayat Al-Quranil Karim sedikit, hanya satu ayat, tapi kemudian mereka mengamalkannya. Karena yang lebih diprioritaskan adalah mengamalkannya. Tapi kalau kita bisa membaca banyak dan diamalkan semua lebih bagus. Tapi kan manusia punya
ya kemampuan berbeda-beda. Dia nggak mampu dia kalau dia baca 10 ayat dia kerjakan langsung pada hari itu, nggak sanggup dia kan. Ya udah baca setengah ayat, yang penting diamalkan. Selesai diamalkan tambah lagi setengah ayat lagi. Begitu terus. Bukan khatam Al-Quran, tapi pengamalan nggak ada sama sekali. Banyak orang begitu sekarang, zaman sekarang ini. Khususnya Ramadan kan gitu. Berlomba-lomba, udah berapa kali khatam? 2 kali. Berapa kali? 3 kali, 4 kali. Tapi amal ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Masih ngelakuin kesyirikan. Nah, coba. Khatam Al-Quran 100 kali kalau masih melakukan kesyirikan, apa gunanya? Nggak ada. Habita amaluh, kata Allah Subhanahu wa taala, in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau lakukan kesyirikan, habis semua perbuatan amal ibadahmu. Nggak ada gunanya. 1000 kali khatam Al-Quran, sekali melakukan kesyirikan, habis semua itu amal ibadah. Bahaya kan? Makanya lebih penting mengamalkan isi Al-Quran dibandingkan hanya mengkhatamkannya dan mengkhatamkannya. Ingat, bukan berarti membaca Al-Quran itu nggak bagus. Bagus. Tapi kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Bahwasannya yang menjadi prioritas utama dan pertama adalah mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Karena itu tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranil Karim. Kemudian, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Sampai pukul berapa kita ini Pak Kahar? Udah syuruk belum? Hah? Masih ada waktu? Sampai pukul 6? Atau sampai pukul berapa? Karena sekarang syuruk cepat ya. 5.26. Kira-kira kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai waktu syuruk? Hah? 5.23 udah lewat berarti. Ini sekarang 5.26. Bagaimana jemaah? Kita lanjutkan kajian, masih ada 1, 2, 3 poin lagi. Kita lanjutkan atau kita cukupkan? Kita cukupkan sampai di sini. Taib, barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Masih ada yang tersisa daripada wali rasulihi, wali aimatil muslimin, wa ammatihim. Masih ada 3 poin lagi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan karena sudah waktunya syuruk. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Adapun sisa daripada faedah yang disampaikan oleh para ulama bisa kita sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Atau sebelum kita tutup majelis, mungkin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, boleh ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, insyaallah indi jaizah. Nah ada hadiah nih, subhanallah. Ya. Nah, jadi biasanya kita bawa kitab kan. Ternyata setelah kita pikir-pikir, kitab itu bermanfaat, tapi manfaatnya nggak luas. Ya. Nah kita bawalah beras ini, subhanallah. Nah ini hadiah, bukan zakat, bukan, ini hadiah. Ya. Kenapa kita bawa beras? Karena kita berpikir manfaatnya lebih luas. Bisa dia manfaatkan beras itu, atau bisa jadi dia berikan ke orang lain dan tambah pahala lagi, atau bisa jadi dia kumpulkan lagi siapa yang dapat hadiah nanti buat makan-makan kajian bulan depan kan gitu. Wallahu alam, terserah antum lah, itu hadiah. Ya. Nah pertanyaan pertama lumayan berat, karena lumayan berat kita kasih 2. Nah, ya. Biasa pertanyaan pertama ya berat, hadiahnya juga berat kan gitu. Ya. Nah, pertanyaan kedua kita nanti lebih ringan lagi dari pertanyaan pertama. Ya hadiah juga ringan juga. Pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan kita tunjuk. Karena kalau jawab rame-rame kita nggak tahu siapa yang berhak dapat hadiah kan gitu. Kalau jawab rame-rame siapa yang berhak? Nah, kalau angkat tangan kita tunjuk. Ya, dia jawab, alhamdulillah kita berikan hadiah. Kalau tidak bisa kita lemparkan kepada yang lain. Pertanyaan pertama. Ya. Coba sebutkan inti daripada maksud mentauhidkan Allah dari 3 hal tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Apa itu uluhiyah? Apa itu asma wa sifat? Dengan bahasa Indonesia terserah. Yang penting inti daripada yang kita jelaskan tadi. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Tafadhol. Antum. Yang pertama, rububiyah, apa itu maksud intinya? Iya, semua mengesahkan Allah, tapi mengesahkan dalam sisi apa? Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Rububiyah dalam hal? Ibadah hanya kepada Allah. Tidak, kurang tepat. Tafadhol. Makanya penting kita mencatat jamaah. Gak apa-apa contek dari catatan. Rububiyah. Iya. Yaitu mengesahkan Allah, Allah pencipta,
Ahsantum, masya Allah. Itulah tauhid rububiyah, intinya mengesahkan Allah. Semua mengesahkan Allah, tapi dalam hal apa? Dalam hal perbuatan Allah. Seperti itu, menciptakan, mematikan, menghidupkan, dan seterusnya. Apa? Uluhiyah. Rububiyah sudah. Uluhiyah. Perbuatan ibadah hanya untuk Allah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah kita hanya diberikan untuk Allah. Naam. Yang terakhir, asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam hal sifat-sifat dan nama-nama hanya milik Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Tafadhal barakallahu fikum ketua. Masya Allah. Pak ketua kita ini. Tafadhal. Atau kalau memang itu nanti diambil. Taib. Khairan insyaallah. Kita letakkan di sini, nanti silakan diambil. Terserah mau dimanfaatkan sendiri atau mau diberikan ke orang lain lebih tambah pahalanya, atau mau dimanfaatkan bersama-sama buat kita makan-makan, ya tinggal tambah lauknya. Kan gitu. Tinggal tambah lauknya, telur entah apa, kita makan bareng-bareng juga, alhamdulillah, tambah berpahala juga. Lebih baik daripada kitab kan gitu, daripada buku. Kalau buku ya buat orang yang berminat baca aja, kalau yang nggak minat baca ya nggak bermanfaat buat dia. Kalau makanan insya Allah semua orang minat makan kan. Tapi pertanyaan yang kedua, ya karena kedua namanya agak ringan lah. Satu. Ya, pertanyaan yang kedua. Ya. Tamim bin Aus Ad-Dari tadi masuk Islam tahun berapa? Duluan. Ini yang duluan. Tahun berapa? 9 Hijriyah. Bisa nggak jelaskan apa itu Hijriyah, tahun Hijriyah? Tahun Hijriyah adalah tahun yang dihitung ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Barakallahu fikum. Tafadhol. Mau diambil atau kita letakkan di sini? Taib. Khairan insyaallah. Kita letakkan sinilah. Kalau memang nggak diambil, ya kita taruh sini nanti diambil. Tapi pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir lah. Ya. Pertanyaan terakhir. Siapa yang usianya paling tua di majelis ini? Karena orang yang usianya tua itu harus dihormati. Siapa yang paling tua? Yang belum jawab, yang belum jawab. Yang sudah jawab sudah alhamdulillah. Yang belum jawab. Berapa? Oh, yang lain berarti. Yang usianya paling tua selain Bapak ini. Siapa? Pak antum berapa usianya? 60. Ada nggak yang 61? Di majelis ini yang 61 ada nggak? Pak Syafi 61. Ada nggak yang 62? Karena yang paling tua kita cari. Ada nggak yang 62? Ya, nggak ada yang 62. Nggak ada. Mentok 61 Pak Syafi ya. Taib khairan insyaallah Pak Syafi. Tafadhol barakallahu fikum. Ya. Jadi usia yang tua itu barokah insyaallah kita muliakan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, al barakah ma'akabirikum. Keberkahan itu ada bersama orang-orang yang usianya sudah tua dari kalian. Ya, jadi kita itu adalah husnul kebaikan daripada agama Islam, yaitu menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Itu bagian daripada syariat Islam. Taib. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita berikan daripada hadiah ini cuma untuk penyemangat kita agar kita bermajelis ilmu, agar kita mencatat ilmu, agar kita mengamalkan ilmu. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu lebih utama dan lebih baik daripada ilmu, ketenangan, dan insya Allah bagi yang tidak mendapatkan hadiah, Allah Subhanahu wa taala berikan yang lebih baik daripada itu semua. Ya, hadiah ini cuma penyemangat agar kita semangat bermajelis, semangat mencatat ilmu, semangat mengamalkan ilmu. Ya, adapun yang Allah berikan jauh lebih baik, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, yaitu berupa ketenangan jiwa dan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.